Oke, halo semuanya. So, kali ini gue akan bacain broadcast tentang solusi dari COVID-19 ini. Solusinya murah, gak perlu pakai duit, dan ya mohon maaf umat muslim yang bisa melakukan ini. Dan selain agama Islam juga bisa dengan ke kitabnya masing-masing. Oke, gue bacain Quranic Immunity sebagai solusi, sebagai saran solusi COVID-19. Alhamdulillah lebih dari 95% PDP pasien dalam perawatan, dalam pengawasan yang penulis tangani sampai saat ini dinyatakan sembuh dan berhasil pulang. Sebutlah Profesor Dr. Idrus Paturusi. Beliau guru besar Unhas dan mantan rektor yang sembuh pada tanggal 3 April 2020. Tokoh sepak bola nasional Andi Darussalam Tabusala juga baru saja dinyatakan sembuh dari COVID-19 setelah diisolasi selama 16 hari. Haru menghiasi kepulangan beliau karena secara kondisi kesehatan mantan manajer timnas Indonesia ini sangat rentan. Beliau sudah berumur 70 tahun, riwayat darah tinggi, diabetes 30 tahun, 15 tahun suntik insulin, operasi ginjal, 5 tahun cuci darah, riwayat yang dahsyat, namun Allah berkehendak lain. Komentator sepak bola yang rutin menghiasi layar kaca di era 90-an selamat untuk menjadi bekal keyakinan bagi kita yang masih hidup. Dan hampir 30 orang yang penulis bimbing, 1 PDP pasien dalam pengawasan mati syahid, angka yang insya Allah menggembirakan. Dari semua keberhasilan itu, maka penulis mengajukan Quranic Immunity untuk menjadikan solusi bagi wabah COVID-19. Tentu ide ini ditujukan kepada muslim yang mengimani Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, penyembuh atau penawar, dengan tetap menghormati pemeluk agama lain. PSBB versus herd immunity. Pertulisan ini dibuat tanggal 21 bulan April. Penulis sudah 5 minggu mengurung diri di rumah mengikuti anjuran pemerintah. Secara pribadi, penulis menguatkan diri untuk siap melakukan pengurangan diri ini selama mungkin. Dan penulis yakin kalangan menengah yang terbiasa online dan memiliki tabungan juga siap tetap berada di rumah lebih lama lagi. Pertanyaannya, apakah semua masyarakat siap? Bagaimana dengan kalangan menengah ke bawah yang sebelum PSBB saja sudah menggantungkan kehidupannya pada penghasilan harian? Penulis tertegun dengan bahasan selebriti podcast yang sedang naik daun, Deddy Corbuzier. Di channel YouTube-nya, video yang diunggah 20 April 2020 nampak kegalauan yang teramat sangat antara beliau dan tamunya. Dalam wawancara itu, penulis menangkap kegalauannya lebih ke potensi kerusuhan yang bisa meledak kapan saja. Dan penulis yakin itu juga berada di pikiran banyak orang. Di media mainstream ada berita-berita keharuan keluarga yang tidak bisa makan berhari-hari. Kita mulai pemerintah yang memang dengan pilihan terbatas akhirnya harus menetapkan PSBB sebagai solusi. Pembatasan sosial berskala besar ini dipilih untuk tidak membebani keuangan pemerintah yang memang tidak lega keuangannya. PR-nya adalah harus disiapkan dampak pada masyarakat lapar yang tidak bisa dikendalikan pikiran gelapnya, yang saat hanya di rumah saja mendengarkan tangisan demi tangisan anak yang kelaparan. Dulu jumlahnya masih bisa terukur, namun di masa COVID ini jumlahnya meledak dan dalam beberapa bulan ke depan makin tidak bisa diprediksi. Sebelum COVID-19, kalangan menengah juga bisa menjadi mitra pemerintah dalam berdonasi. Tapi pada masa COVID-19, kalangan menengah pun terdampak. PHK besar-besaran sudah di depan mata. Pilihan PSBB nampaknya bukanlah solusi akhir, karena sangat tidak ideal dan rentan menimbulkan dampak sosial. Saya yakin pemerintah saat ini sedang menyiapkan strategi lain. Singapura awalnya dibanggakan dengan strategi total football yang menghadapi COVID dan berhasil menekan jumlah penderita. Ternyata sekarang jebol, terjadi ledakan penderita, dan kini pertulisan ini tanggal 21 April dibuat.
ada 6.500 kasus, menyusul Indonesia dan Filipina. Padahal negara kecil, Kuwait yang menerapkan lockdown total dan jam malam, malah angka penderitanya meningkat dari 37 menjadi 1.900 kasus. Lockdown ketat, malah penderita meningkat. Kok bisa? Dan yang kini menjadi berita hangat, Amerika diambang tahapan kerusuhan sosial. Donald Trump untuk memprovokasi pendukungnya untuk liberate atau melawan lockdown malah berbuah demonstrasi besar-besaran di banyak negara bagian. Indonesia mau apa? Dalam keadaan ini, rasanya Indonesia bisa menyalip di tikungan. Mengutip ungkapan-ungkapan yang sering dikemukakan Mardigu, penulis pendapat yakin Indonesia bisa menyalip di tikungan. Saat semua negara kebingungan, Indonesia bisa pulih lebih awal dan membangun ekonomi lebih cepat dari yang lain. Semua itu bisa dilakukan asalkan semua pihak mengetahui bedanya danger dengan fear. Benar, COVID-19 adalah danger, tapi kita tidak boleh berada dalam state fear terus-menerus. Kita tidak boleh takut terus-menerus. Harus ada titik tenangnya. Makin cepat titik tenang ini tercapai, makin cepat kegiatan masyarakat bisa pulih kembali. Maksudnya begini, COVID-19 mungkin sampai 2 tahun ke depan akan tetap menjadi bahaya yang mengintai, dan harus dipahami itu sebagai hal yang lumrah. Seperti bahaya perampok, semua sudah paham, sampai kapanpun perampok akan tetap ada. Tapi kita tidak lagi berada dalam ketakutan itu kan, karena yakin ada polisi yang bekerja profesional. Dan dengan pembagian tugas dengan polisi, kita bisa tidur nyenyak. Danger COVID-19 memang tetap ada, tapi sepatutnya kita tidak mengizinkan ketakutan mendominasi hidup kita. Maka yang diperlukan menghadapi COVID-19 ini adalah bukan vaksin, karena bagi penulis, menunggu vaksin adalah sebentuk kekalahan. Selain waktu yang tidak bisa diprediksi, vaksin juga harus mengeluarkan biaya yang mahal, harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dampak ekonomi juga sudah habis-habisan selama masa menunggu. Jika vaksin tidak bisa ditunggu, lalu apa? Menurut penulis, terutama pemimpin sosial harus berpikir tentang titik tenang ini. Dibanding dengan kampanye stay at home, harus ada kampanye lain yang lebih bernuansa solusi. Perlu dicatat, penulis bukan berarti menganggap kampanye stay at home tidak bermanfaat, namun lebih ke menatap solusi lain. Misalnya begini, titik tenang menghadapi perampok yang merajalela adalah kampanye besar-besaran bahwa polisi bekerja dengan profesional. Di blow up besar-besaran di media bahwa gembong-gembong besar perampok sudah ditangkap. Itu akan membuat tenang masyarakat dibandingkan dengan kampanye berhati-hatilah dengan bahaya perampok dan selalu duduklah di rumah. Begitu juga dengan COVID-19. Sudah jelas bahwa PSBB dan stay at home mengandung risiko yang belum bisa diukur sekarang. Herd immunity juga penulis pikir bukan pilihan bijak. Lalu apa? Penulis menawarkan Quranic immunity. Tentu ini ditujukan bagi komunitas muslim. Untuk agama lain, penulis yakin bisa diarahkan kembali ke agama masing-masing. Bruce H. Lipton, seorang biologis terkenal di Amerika, lantang di channel YouTube-nya menyampaikan bahwa COVID-19 bisa ditangani dengan mudah. Profesor yang menjadi rujukan dalam menjembatani antara sains dan spiritual ini, awalnya mengatakan bahwa gen menentukan penyakit. Namun dia resign dari profesornya karena merasa bersalah dengan pengajarannya itu. Dan kini di usianya 75 tahun kerap memberi pelajaran tentang epigenetik, sebuah teori yang meyakini bahwa ekspresi gen dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk pikiran, perasaan, motivasi, dan belief. Tentang COVID-19, inilah ungkapan Profesor Bruce H. Lipton. Gini katanya, benar, COVID-19 adalah penyakit yang berbahaya karena dia sejenis flu berat yang mematikan. Kenapa banyak yang mati? Karena COVID-19 adalah flu baru yang sel kita belum memiliki memori untuk mengeluarkan antibodinya. Tapi percayalah bahwa yang terkena dampak paling mematikan adalah mereka yang tidak punya imunitas.
Dengan sikap yang takut akan ancaman, akal akan mengeluarkan hormon stres dan mematikan imunitas tubuh, shut down the immune system, yang pada akhirnya tidak bisa melawan virus COVID-19. Silahkan mohon maaf, cari sendiri channel YouTube-nya untuk mendapatkan informasi dan ilmu-ilmu penting. Pernyataan tadi sangat penting dalam menghadapi COVID-19. Selain karena sesuai dengan kerja imunitas tubuh, pernyataan itu juga diungkapkan oleh biologis terkenal yang semoga bisa didengarkan seluruh tenaga kesehatan di seluruh dunia. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan Profesor Dr. Mohaia, seorang profesor terkenal dari Malaysia. Pada wawancara penulis dengan beliau, Profesor Dr. Mohaia mengatakan, "Saya pribadi sebagai dokter perobatan memerlukan banyak perlindungan dan tidak ada yang lebih baik daripada Al-Quran. Dengan getaran Al-Quran yang sampai ke sel, maka sel itu akan melawan virus dengan sangat kuat." Itulah yang penulis praktekkan pada puluhan PDP. Dengan positive thinking ditambah dosis Al-Quran, makin kuat beliefnya, terbentuklah imunitas di level sel. Quranic immunity terjadi. Sebutlah Budian yang kisahnya sangat mengharukan. Berawal dari kontak dengan mitra kerja dari luar negeri, berdua suami istri akhirnya harus mengalami positif COVID-19. Saat diperiksa dan dinyatakan positif, keduanya harus mengalami perawatan di tenda darurat tentara di sebuah RS di Tangerang. Tapi karena tenda yang dipasang di parkiran itu tidak memiliki jendela, Budian malah kambuh asmanya setelah 2 hari dirawat intensif. Saat mengadu pada petugas yang menjaganya, malah disuruh pulang. Menyandang status PDP, Budian dan suaminya kebingungan. Dari jam 11 malam sampai 4 pagi hanya berada di mobil, tidak berani bertemu siapapun, takut malah menularkan penyakit ini. Sampai akhirnya berbekal info dari temannya, kedua pasutri ini menyetir ke dalam keadaan lemas ke rumah sakit Sulianti Saroso. Singkat cerita, dia menghubungi penulis dan dibimbing melakukan Quranic immunity. Setelah 14 hari dirawat, beliau selamat dan menceritakan kisah ajaibnya di Facebooknya, Dian Eva Agustina. Bersyukur Al-Quran meningkatkan imunitasnya dan sembuh atas izin Allah. Begitu juga dengan Profesor Dr. Idrus. Istrinya intensif komunikasi dengan saya. Pak Andi Darussalam pun begitu. Dan puluhan PDP yang berhasil selamat, alhamdulillah. Semua menggunakan metode yang sama. Tentu, ajal semuanya di tangan Allah. Tapi, kita manusia diwajibkan berusaha dan tawakal. Penulis berpikir, jika seandainya kampanye Quranic Immunity ini dilakukan dengan masif di seluruh kaum muslimin, semua melakukannya dengan serentak dan akhirnya tercapai titik tenang, nampaknya akan ada cerita yang berbeda dalam waktu dekat nantinya. Kata kuncinya masif dan serentak. Para ustadz nampaknya harus bergandengan tangan melakukan kampanye ini. Buat tenang masyarakat bahwa obatnya sudah ada di tengah-tengah mereka, yaitu Al-Quran. Bawakan ayat-ayat Al-Quran tentang syifa dan bahwa Al-Quran adalah mukjizat. Bisa dilakukan kampanye seperti ini. Selain menggunakan masker, pastikan keluar rumah hanya setelah membaca Al-Quran beberapa lembar. Lakukan ru'yah syariah, zikirkan ayat-ayat pilihan maksur lalu tiup di air. Amalan meniup ke air ini disahihkan oleh banyak ulama termasuk Syekh Abdullah bin Bas. Sebelum tidur, baca beberapa ayat Al-Quran, tiup ke telapak tangan, usapkan ke seluruh tubuh. Lakukan tadarus bersama keluarga. Pendengarkan murotal Al-Quran di rumah-rumah kaum muslimin. Jika berkenan, bisa menggunakan metode garpu tala yang penulis lakukan. Dan semua cara untuk mendekat kepada Al-Quran. Lakukan semua amalan untuk menjadikan Al-Quran sebagai solusi dengan menekankan keyakinan yang teguh bahwa Al-Quran adalah sifat penyembuh atau penawar. Harus sepenuh keyakinan saat mendekat ke Al-Quran sudah kuat imunitas tubuhnya dan akhirnya bisa beraktivitas seperti biasa. Kuncinya ada di keyakinan. Makin yakin, makin kuat imunitasnya. Efek keyakinan inilah yang akan mengeluarkan hormon-hormon positif yang berguna bagi imunitas tubuh. Lakukan kampanye ini, sampaikan dengan lantang bahwa banyak yang sembuh menggunakan Al-Quran. Ajak wawancara PDP yang sembuh, tanyakan apakah Al-Quran memiliki dampak, lalu ceritakan, viralkan. Semoga setelah itu media mainstream mau juga memberitakan.
Kepada tenaga kesehatan, penulis menganjurkan agar terbuka dengan cara-cara ruqyah syar'iyyah. Ketahuilah bahwa obat fisik bukan satu-satunya penyembuh. Diperlukan kekuatan doa dan Tuhan yang lebih dari biasanya. Semoga bisa mendengarkan seruan Profesor Dr. Idrus Paturusi yang menyarankan Quranic Community ini dilakukan. Yakinkan, dengan metode ini jumlah tenaga kesehatan yang gugur akan berkurang. Kepada para pasien, tenanglah, Anda dipilih oleh Allah untuk menyandang kampanye ini. Pilihan hanya ada dua, selamat dan sembuh sehingga jadi bukti mukjizat Allah, mukjizatnya Al-Quran, atau kedua, jikapun meninggal mati syahid seperti janji Nabi Muhammad SAW. Keduanya indah, jadi tenanglah. Kepada para pemimpin negeri, Pak Polisi, tentara, politisi, semoga bisa melakukannya untuk perlindungan diri dan mengajak semua rakyat muslim kembali yakin ke Al-Quran. Anda akan mendapatkan pahala yang besar dan ganjaran dari Allah atas kampanye Al-Quran ini. Jika kampanye Al-Quran ini benar-benar masif dilakukan, apalagi di bulan Ramadan, harapannya saat PSBB berakhir, semua pihak telah menggunakan Quranic Immunity sebagai pilihan. Hal ini agar kita bisa kembali hidup normal, keluar dari rumah-rumah kita dengan percaya diri. Namun ada yang berbeda. Al-Quran telah menjadi gema yang menggaung di setiap rumah kaum muslimin. Minimal 2 tahun saja ke depan sampai COVID-19 berakhir. Tentu harapannya setelah itu berlanjut. Semoga Allah menyelamatkan bangsa dan negara kita ini, aman semua penduduknya, dan kembali menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Wassalamualaikum. Penulis bernama Nasrullah. Beliau yaitu penulis buku Magnet Rezeki dan mengajarkan keajaiban Al-Quran untuk kehidupan. Catatan dari penulis, saran ini tidak menjadikan keputusan pemerintah tidak dilakukan. Penulis yakin mengikuti ulil amri, pimpin juga bagian dari amal soleh yang wajib dilakukan. Namun berharap para pemimpin bisa membaca dan mempertimbangkan tulisan ini. Begitulah broadcast WhatsApp tentang obat dari COVID yang bisa saya bacakan. Semoga bisa bermanfaat buat siapapun. Silahkan share, silahkan komen. Oke, gue yakin ini bermanfaat buat siapa aja yang muslim. Mari kita lakukan bareng-bareng. Gue sendiri udah mulai rajin baca Al-Quran, dan untuk yang non muslim bisa menyesuaikan ke agama masing-masing. Oke, bye. Tetap sehat, tetap kuat, positive thinking, berani keluar rumah, tapi tetap gunakan masker dan hindari kontak dengan orang lain seminimal mungkin.